Kegelapan sore mulai menyelimuti pemakaman desa. Baru saja beberapa saat yang lalu, orang-orang menguburkan Nadhira, seorang gadis penghafal Al-Quran, Hafizah, yang dianggap paling mulia di pemukiman tersebut, ke dalam pelukan tanah. Namun, begitu orang-orang beranjak sejauh 70 langkah dan mulai memanjatkan doa, tiba-tiba dari langit turun sekawanan besar merpati putih. Namun yang mengherankan adalah burung-burung simbol kedamaian itu tidak hinggap di pepohonan. Sebaliknya, mereka langsung menyerbu makam yang masih basah itu. Dengan paruh merah mereka mematuk tanah dengan cara yang liar. Cakar-cakar mereka mengais tanah hingga beterbanan. Dan dari kerongkongan mereka keluar suara-suara yang sangat menyakitkan. Seolah-olah mereka sedang menangis dan berkata, "Keluarkan Hafizah ini dari sini." Orang-orang yang melihat pemandangan itu terhenti karena ngeri. Ibu tiri Nadhira, Indah, memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak keras, "Lihatlah wahai orang-orang, bukankah sudah kukatakan bahwa gadis ini adalah pendosa dari dalam? Merpati-merpati ini pun merasa keberatan dengan makamnya. Burung-burung ini sedang berteriak agar kita mengeluarkannya dari pemakaman ini. Ayo cepat pergi dari sini, jangan sampai azab menimpa kita semua." Orang-orang pun melarikan diri dengan rasa takut dan benci, sambil menoleh ke arah makam yang terus digali oleh merpati-merpati itu. Namun mereka tidak tahu kiamat seperti apa yang sedang terjadi di bawah tanah. Dan ketika ayahnya Ahmad yang berada di seberang lautan menerima kabar ini, keputusan apa yang ia ambil? Teman-teman, luangkanlah sedikit waktu berharga Anda untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita telusuri kisah pedih di balik makam misterius ini. Beberapa tahun yang lalu, di halaman sebuah rumah sederhana, suara suci tilawah Al-Quran sering bergema. Nadhira, putri tunggal dan kesayangan ayahnya, Ahmad, sejak kecil adalah anak yang sangat cerdas dan berbudi pekerti luhur. Ibunya, Aminah, adalah seorang wanita religius yang menyinari hati putrinya dengan cahaya Al-Quran. Nadhira telah menghafal seluruh Al-Quran di usia yang sangat muda, dan seluruh penduduk desa sangat menghormatinya. Namun, takdir berkehendak lain. Saat Nadhira berusia 17 tahun, bayang-bayang kasih sayang ibu hilang dari kepalanya. Wafatnya Aminah yang mendadak menghancurkan perasaan Nadhira dan ayahnya, Ahmad. Rumah yang dulunya merupakan contoh surga, kini menjadi sunyi dan senyap. Ahmad merasa hatinya hancur setiap kali melihat kesedihan yang tersembunyi di mata putrinya. Nadhira berusaha mengurus rumah tangga di usianya yang masih muda. Ia memasak untuk ayahnya, namun kerinduan pada ibunya seringkali membuatnya menangis di malam hari. Ahmad bahkan sempat berhenti pergi bekerja karena dia berpikir, anakku tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Kepada siapa aku harus menitipkannya? Orang-orang desa dan kerabat mulai menasihati Ahmad. "Pak Ahmad, Nadhira masih anak-anak, dia butuh sosok ibu. Membesarkan anak gadis sendirian itu tidak mudah. Menikahlah lagi, agar keceriaan kembali ke rumah ini, dan anakmu mendapat sandaran." Awalnya Ahmad menolak. Ia takut jika ibu tirinya nanti tidak baik. Namun, ketika ia melihat Nadhira mengerjakan pekerjaan rumah sendirian dengan pakaian yang kotor, hatinya luluh. Ia berpikir, mungkin jika ada seorang wanita yang datang, dia bisa mengusap kepala anak ini dengan kasih sayang. Atas desakan kerabat dan demi kebaikan putrinya, Ahmad akhirnya setuju untuk menikah lagi. Begitulah Indah masuk ke dalam rumah itu. Indah adalah seorang wanita dari keluarga miskin, dan secara lahiriah tampak sangat ramah serta sopan. Di hari-hari awal pernikahan, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memenangkan hati Ahmad dan Nadhira. Dia menyuapi Nadhira dengan tangannya sendiri, menyisir rambutnya, dan memanggilnya anakku. Nadhira yang haus akan kasih sayang ibu, dengan polosnya memberikan status ibu kandung kepada Indah. Dia lupa betapa rapuhnya hubungan ibu tiri di dunia ini. Ahmad pun merasa tenang bahwa keputusannya benar. Putrinya telah mendapatkan ibu kembali.
Waktu berlalu dan situasi rumah tangga tampak harmonis secara lahiriah. Namun, ketenangan ini hanya bertahan sampai Indah belum memiliki anak sendiri. 1,5 tahun setelah pernikahan, Allah menganugerahi Indah seorang putra yang diberi nama Rian. Rian sangat tampan dan merupakan fotokopi dari kakak perempuannya. Nadira sangat bahagia mendapatkan seorang adik. Namun, seiring dengan kelahiran putranya, sifat asli Indah mulai berubah. Wanita yang kemarin sangat menyayangi Nadira itu, kini mulai lebih mengkhawatirkan putranya daripada putri tirinya. Setan mulai membisikkan keraguan di hatinya bahwa seluruh penghasilan dan harta Ahmad akan habis untuk mas kawin Nadira, karena dia adalah putri kesayangan. Ini adalah harta orang lain, milik anak perempuan yang akan dibawa pergi. Apa yang akan didapatkan putraku, Rian, pikirnya. Di sisi lain, Ahmad merasa khawatir. Anak-anak semakin besar, harga kebutuhan meningkat, dan hidup dengan gaji kecil terasa sulit. Nadira beranjak dewasa, dan Ahmad ingin dia menikah dengan pesta yang meriah, serta Rian mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, Ahmad mengambil keputusan berat. Ia berniat pergi ke Malaysia untuk bekerja keras sebagai buruh migran. Pada hari visa Ahmad keluar, ada suasana campur aduk antara bahagia dan sedih di rumah. Ahmad menjual sebidang tanahnya, dan malam sebelum keberangkatan, ia mendudukkan Indah di sampingnya. Ia menyerahkan seluruh tabungan hidupnya dan beberapa perhiasan ke tangan Indah. Lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Indah, aku meninggalkan negeri ini dan rumah ini hanya demi kebahagiaan kalian. Aku akan memeras keringat di perantauan agar kalian tidak kekurangan. Tapi aku punya satu permintaan. Nadiraku, dia sangat hampa tanpa ibunya. Di belakangku, jangan pernah biarkan dia merasa bahwa ayah atau ibunya tidak ada di sampingnya." Indah dengan penuh akting mengeluarkan air mata dan meletakkan tangannya di atas Al-Quran sambil berkata, "Anda jangan khawatir. Nadira bukan anak tiri. Dia seperti anak kandungku sendiri. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan ada air mata di matanya. Pergilah dengan tenang dan bekerjalah." Ahmad mempercayai sumpah palsu itu dan pergi merantau dengan hati tenang. Namun dia tidak tahu bahwa saat dia keluar dari rumah, dia juga membawa pergi kebahagiaan putrinya. Begitu pesawat Ahmad lepas landas, sikap Indah langsung berubah di tanah air. Belum lewat 1 minggu, Nadira mendapatkan kejutan pertama dari sifat asli ibu tirinya. Suatu pagi ketika Nadira datang ke meja makan, Indah berkata dengan kasar, "Nadira, kamu bukan anak-anak lagi. Belajarlah pekerjaan rumah. Sepanjang hari hanya duduk membawa Al-Quran. Siapa yang akan mengurus rumah ini? Mulai hari ini, cuci piring dan bersih-bersih adalah tugasmu. Pinggangku sakit." Nadira terkejut, namun ia menganggap itu perintah ibu dan menundukkan kepala. Lambat laun, perintah itu berubah menjadi kezaliman. Indah tidak pernah menyukai apapun yang dikerjakan Nadira. Ia selalu mengejeknya. "Apa kamu tidak akan pindah ke rumah suamimu nanti? Di sana, kamu akan mempermalukan kami." Kemudian, perlahan-lahan Nadira dikeluarkan dari kamarnya dan dipindahkan ke ruangan kecil yang menyerupai gudang, agar kamar yang besar bisa digunakan untuk bermain Rian. Dia tidak lagi mendapatkan makanan yang layak. Indah dan putranya memakan ayam dan hidangan lezat, sementara Nadira diberi roti kering sisa semalam. Adik kecil Nadira sering berkata kepada ibunya, "Ibu, beri kakak sedikit roti enak juga." Tapi Indah segera membentaknya dan berkata bahwa saudara tiri tetaplah tiri, tidak akan pernah menjadi saudara kandung. Ketika Ahmad menelepon, Indah berdiri di samping Nadira sambil memberikan tatapan tajam dan memberi isyarat agar tidak menado. Ketika Ahmad bertanya, "Bagaimana kabar boneka kecilku?" Nadira hanya bisa menelan ludah, menahan tangis,
dan berkata dengan suara gemetar, "Baba, aku baik-baik saja. Ibu menjagaku dengan sangat baik." Kebohongan ini ia ucapkan hanya agar ayahnya tidak khawatir di perantauan. Tahun demi tahun berlalu, kezaliman meningkat. Namun kesabaran Nadhira tetap sekokoh gunung. Selama masa penindasan itu, satu-satunya sandarannya adalah Al-Quran dan sebuah amal khusus yang ia pelajari dari mendiang ibunya. Ibunya sering bersedekah di bulan Rajab. Dan sampailah pada bulan Rajab yang akan menentukan nasib Nadhira. Bulan ini dirayakan dengan penuh pengabdian di desa tersebut dan pengajian-pengajian diadakan di mana-mana. Karena Nadhira adalah seorang hafizah sekaligus pemilik suara yang sangat indah dan menyentuh hati. Begitu bulan Rajab terlihat, para wanita dari seluruh desa dan daerah sekitarnya mulai memanggilnya untuk melantunkan nasyid salawat di acara mereka. Ketika Nadhira duduk di pengajian dan melantunkan pujian untuk Rasulullah dengan suaranya yang penuh perasaan, para pendengar seolah tersihir. Suaranya memiliki pengaruh sedemikian rupa sehingga hati yang sekeras batu pun mencair, dan air mata mengalir tak terbendung dari mata para wanita. Seolah-olah bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya, melainkan kelopak bunga yang berguguran. Karena kelebihannya ini, di akhir acara, para wanita dengan senang hati memberinya banyak uang sebagai hadiah. Bagi Nadhira, uang ini bukanlah penghasilan pribadinya, melainkan sebuah amanah. Meskipun di rumah ia tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipakai, bahkan tidak memiliki sepatu yang bagus, namun jiwa yang mulia itu memiliki prinsip tersendiri yang ia jalankan setelah wafatnya sang ibu. Ia tidak menghabiskan sepeser pun uang itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, saat pulang dari pengajian, ia langsung pergi ke toko pakan dan membeli biji gandum serta millet. Lalu ia pergi ke sudut pemakaman tua desa, di mana terdapat pohon-pohon besar, tempat berkumpulnya sekawanan merpati putih. Nadhira menebarkan butiran pakan yang dibeli dari uang itu kepada merpati-merpati putih dan burung lainnya. Ketika burung-burung tak berdosa itu berkumpul di sekelilingnya mematuk bijian, ia merasakan ketenangan ruhani yang aneh. Ia sering berbicara kepada merpati-merpati itu dan berkata, "Wahai makhluk tak bersuara, jadilah saksi. Aku telah memberi kalian rezeki atas nama Allah. Kelak di hari kiamat ketika tidak ada siapapun yang bersamaku, kalianlah yang akan memberikan kesaksian untukku." Namun, perbuatan Nadhira ini menjadi duri di mata ibu tirinya, Indah. Indah yang matanya selalu tertuju pada harta, sama sekali tidak rela jika uang dihambur-hamburkan untuk hewan dan burung yang tidak berguna. Setiap kali Nadhira pulang ke rumah setelah melantunkan nasyid, Indah langsung menggeledahnya di pintu dan merampas semua sisa uangnya. Namun, ketika ia tahu bahwa Nadhira telah menghabiskan separuh uangnya untuk pakan merpati, kiamat terjadi di rumah itu. Indah menjambak rambut Nadhira dan berteriak, "Hei putri raja! Apakah bapakmu meninggalkan harta karun sebanyak karun sehingga kamu bisa menjamu burung-burung? Di sini anakku Rian kekurangan barang-barang bagus, dan kamu malah membuang uang itu ke tanah dan hewan. Awas kalau nanti kamu berani mengeluarkan sepeser pun untuk merpati-merpati sialan itu. Bawa semua uangnya dan serahkan ke tanganku. Uang itu akan dikumpulkan untuk mas kawinmu nanti. Aku bukan musuhmu. Aku memikirkan keuntunganmu." Keserakahan Indah telah mencapai puncaknya, hingga ia menganggap penghasilan Nadhira sebagai haknya sendiri. Dan ia merasa burung-burung itu memakan hak putranya. Nadhira terus menangis dan terus dipukuli. Namun ia tidak menghentikan amalnya. Secara sembunyi-sembunyi, terkadang di dalam saku baju atau di sudut kerudungnya, ia menyembunyikan uang dan tetap memberi pakan kepada merpati-merpati itu. Karena ia merasa bahwa di penjara rumah ini, jika ada yang menjadi temannya, itu adalah merpati-merpati putih yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Kondisi rumah semakin hari semakin buruk, dan sikap Indah semakin liar, karena ia telah mendapat kabar bahwa Ahmad akan pulang selamanya, dan telah memantapkan pembicaraan soal lamaran untuk Nadhira.
Indah tahu bahwa jika Ahmad datang dan melihat Nadira dalam kondisi seburuk ini, atau jika Nadira memberitahunya bahwa Indah merampas uang nasibnya dan membuatnya lapar, maka Ahmad akan mengusirnya dari rumah dan memberikan semua harta atas nama Nadira. Ketakutan ini mulai memakan hati Indah dari dalam. Suatu hari, ketika Nadira kembali setelah pengajian, dan seperti biasa, ia telah menebarkan pakan kepada merpati. Indah memukulinya begitu hebat, hingga tubuh Nadira membiru. Nadira merintih kesakitan, namun setan sedang merasuki kepala Indah. Ia memutuskan bahwa sekaranglah saatnya untuk mengakhiri pertengkaran setiap hari ini. Gadis ini tidak boleh ada, dan tidak boleh merampok hak putraku, pikirnya. Ada kilatan dingin dan kejam di mata Indah. Ia memutuskan bahwa sebelum Ahmad datang, ia akan mengatur Nadira sedemikian rupa, sehingga ular mati, tapi tongkat tidak patah. Masalah selesai tanpa meninggalkan jejak. Dengan niat najis ini, keesokan harinya, ia pergi ke seorang tabib terkenal yang jahat di desa itu, yang sering membuat ramuan dari tanaman obat yang tidak membunuh manusia, melainkan membuatnya tertidur sangat dalam, hingga batas antara hidup dan mati menghilang. Indah tidak tahu bahwa gadis yang rencananya akan ia kubur di dalam tanah itu, butiran pakan yang pernah diberikannya masih tersimpan di tembolok merpati-merpati putih itu, dan burung-burung ini akan segera kembali sebagai tentara yang kekuatannya tidak akan sanggup dilawan oleh semua kelicikan Indah. Namun untuk saat ini, Nadira tidak sadar bahwa malam terakhir dalam hidupnya telah dekat, dan tempat tinggalnya berikutnya adalah makam gelap yang dianggap mustahil untuk kembali dari sana. Begitu bayang-bayang malam semakin dalam, Indah melilitkan kain kerudungnya erat-erat ke wajahnya, dan berjalan menuju gubuk kuno dan sepi di pinggiran desa tempat tabib jahat itu tinggal. Orang yang demi uang bersedia menjual racun dengan menyamar sebagai sirup. Indah menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada yang melihatnya, lalu masuk dengan langkah mengendap-endap. Ketika tabib memandangnya dengan tatapan bertanya, Indah mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan meletakkannya di depan tabib, sambil berakting penuh kepolosan dan belas kasih. "Pak Tabib, ada seekor anjing gila masuk ke rumah saya. Sangat berbahaya, tapi hati saya sangat lemah. Saya tidak sanggup mengambil nyawa makhluk bernyawa. Karena itu, saya tidak ingin membunuhnya dengan racun. Tolong berikan saya ramuan yang membuatnya pingsan total selama 24 jam setelah memakannya, seolah-olah dia sudah mati, agar kami bisa mengangkatnya dengan tenang, memasukkannya ke dalam karung, dan membuangnya jauh ke tempat sepi, di mana ketika dia sadar, dia tidak bisa kembali lagi." Tabib itu mengabaikan kilatan setan di mata Indah, dan melihat kilauan uang. Ia mengangguk dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna hitam dari peti tua, seraya memperingatkan, "Nyonya, sejumput saja sudah cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Ramuan ini membuat tubuh mati total selama 24 jam. Denyut nadi hilang dan napas berhenti, namun otak tetap terjaga. Ingat, setelah 24 jam, pengaruhnya akan hilang." Indah menyambar bungkusan itu, dan dalam hati ia bersorak gembira. Aduh tabib bodoh, 24 jam itu sudah lebih dari cukup. Pada saat itu dia sudah berada di bawah gundukan tanah, di mana setelah sadar pun tidak akan ada jalan kembali. Sekali makam tertutup, maka napasnya akan berhenti selamanya. Ia sampai di rumah dengan rencana setan tersebut, dan langsung pergi ke dapur untuk membuat bubur manis kesukaan Nadhira. Dengan tangan gemetar, ia mencampurkan seluruh bubuk itu ke dalam bubur, dan mengaduknya dengan baik agar rasanya tidak berubah. Lalu, dengan mengenakan topeng kasih sayang seorang ibu, ia pergi menemui Nadhira yang sedang duduk di atas sajadah, sedang berbicara dengan Tuhannya. Indah berkata dengan penuh cinta, "Anakku, maafkan ibu. Kemarin ibu terlalu banyak bicara karena marah, dan dalam kemarahan itu, ibu tidak memberimu makan seharian. Kamu sudah menjadi lemah,
Makanlah bubur ini. Ibu membuatnya khusus untukmu. Nadhira yang merasa sangat bahagia dengan kasih sayang mendadak dari ibu tirinya, membaca bismillah dan memakan bubur beracun itu. Bahwa suapan ini akan memutusnya dari dunia. Hanya dalam beberapa saat setelah memakan bubur, ramuan itu mulai menunjukkan kekejamannya. Nadhira merasa seolah-olah nyawa keluar dari tubuhnya. Tangan dan kakinya mati rasa. Lidahnya menempel di langit-langit mulut, dan kegelapan menutupi matanya. Ia jatuh tersungkur. Otaknya masih bisa mendengar. Ia ingin berteriak, "Ibu, selamatkan aku!" Namun tubuhnya telah menjadi seperti patung batu. Indah memeriksa nadinya, dan nadinya telah hilang. Ia menghela napas lega, lalu memulai drama berikutnya. Ia mengacak-acak rambutnya dan mulai menangis dengan keras. "Aduh orang-orang, musibah terjadi. Anakku kena serangan jantung." Penduduk desa berdatangan. Mantri kesehatan desa datang memeriksa, dan dia pun tertipu. Karena efek ramuan itu begitu kuat, sehingga Nadhira tampak mati secara lahiriah. Mantri itu menggelengkan kepala dengan sedih, dan mengonfirmasi kematiannya. Indah membuat kegaduhan luar biasa, dan berkata sambil menangis, "Ya Tuhan, ayahnya sedang merantau, dan tidak akan bisa melihat wajah putri kesayangannya untuk terakhir kali." Tak lama kemudian, dari pengeras suara masjid desa, terdengar pengumuman yang menggetarkan hati. "Hadirin, berita duka yang sangat mendalam, telah berpulang ke rahmatullah Nadhira binti Ahmad. Jenazahnya akan disolatkan dan dimakamkan malam ini juga." Penduduk desa yang tahu bahwa Nadhira sebelumnya sehat dan masih muda, merasa heran, dan keluar dari rumah dengan penuh tanda tanya. Para wanita naik ke atap rumah mereka, merasa sedih karena gadis pelantun Nasid itu telah tiada. Tidak ada yang percaya. Orang-orang juga heran, mengapa Nadhira harus dikuburkan terburu-buru di malam hari. Ketika mereka bertanya pada Indah, Indah menjawab sambil menangis, bahwa dokter menyarankan agar segera dimakamkan, karena perutnya mulai membengkak. "Saya sudah menelepon ayahnya, Ahmad. Tapi majikannya di sana sangat menyulitkan, dan dia tidak bisa datang tepat waktu. Karena itu, dia memberi izin agar putrinya segera dimakamkan dengan layak di bawah pengawasan saya," katanya. Padahal kenyataannya, Ahmad sama sekali tidak tahu bahwa putrinya telah pergi dari dunia. Dia di Malaysia sedang bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa membawa tabungan untuk pernikahan putranya. Tak lama kemudian, wanita pemandi jenazah datang. Nadhira mulai dimandikan. Ketika air dingin menyentuh tubuhnya yang masih hidup, ia meronta di dalam hati, namun tidak bisa mengeluarkan rintihan sedikit pun. Wanita pemandi jenazah tiba-tiba terhenti dan berkata pada Indah, "Saya rasa Nadhira masih hidup." Indah menyahut dengan marah, "Punya rasa malu sedikit, kamu ini muslim bukan? Kamu tidak percaya kalau seseorang sudah pergi dari dunia, tidak bisa kembali lagi. Lakukan saja apa yang diperintahkan." Kemudian Nadhira dikafani. Dia melihat semuanya. Dia mendengar semuanya. Bagaimana dirinya sedang disiapkan untuk diserahkan ke makam yang gelap. Dia tahu bahwa setelah 24 jam ketika dia sadar, dia akan mati karena sesak napas dan kegelapan makam. Di bawah cahaya lampu petromak, iring-iringan jenazah yang misterius itu berjalan menembus keheningan malam menuju pemakaman. Tempat di mana merpati-merpati putih sedang menunggu dengan gelisah kehadiran orang yang selalu memberi mereka makan. Penduduk desa terheran-heran, mengapa pemakaman ini begitu terburu-buru. Namun mereka tidak tahu bahwa ini bukan pemakaman jenazah, melainkan konspirasi untuk mengubur manusia hidup-hidup. Dan tibalah saat yang mengerikan itu. Ketika tubuh Nadhira yang masih hidup disembunyikan di bawah papan kayu. Laki-laki desa yang kuat mengangkat cangkul dan sekop. Dan dalam sekejap, hujan tanah mulai menimbun gadis Hafizah yang malang itu. Nadhira, yang terbaring kaku di dalam kubur di bawah pengaruh obat. Tubuhnya diam, namun jiwanya berteriak.
Ia mendengar setiap suara tanah yang jatuh. Setiap sekop tanah membuat napasnya terasa semakin sempit dan kegelapan semakin pekat. Ia tidak percaya bahwa orang-orang yang ia anggap milik sendiri telah menguburnya hidup-hidup. Ia hanya memanjatkan satu doa di dalam hati. Ya Allah, aku dulu adalah ratu bagi ayahku, tapi ibu tiriku telah merenggut semua kasih sayang itu. Ya Rob, kirimkanlah ayahku dengan cara apapun. Akhirnya makam itu diratakan. Air disiramkan di atasnya dan bunga-bunga ditaburkan. Orang-orang pulang ke rumah setelah membaca Al-Fatihah. Namun merpati-merpati putih itu tetap bersembunyi di pepohonan sekitar. Seolah-olah mereka tidak mau menerima kezaliman ini. Sesampainya di rumah, Indah menghela napas lega, dan ada senyuman kemenangan di wajahnya karena duri itu telah hilang. Untuk membuat air mata buayanya lebih efektif, ia membasahi matanya dengan air, dan dengan tangan gemetar, ia menelepon Ahmad di Malaysia. Begitu telepon berdering, Ahmad mengangkatnya dengan tergesa-gesa. Mungkin ia mengharapkan kabar baik tentang putrinya. Namun dari seberang sana, terdengar suara tangisan histeris Indah. Pak Ahmad, kita hancur. Nadira kesayanganmu telah meninggalkan kita selamanya. Kata-kata ini masuk ke telinga Ahmad, bagaikan timah panas yang mencair. Kaki Ahmad terasa lemas. Ia bersandar ke dinding, dan bertanya dengan suara gemetar. Apa yang kamu bicarakan? Anakku baik-baik saja. Apa yang terjadi padanya? Indah menceritakan kisah liciknya. Apa yang harus aku katakan? Sore hari tiba-tiba, perutnya sakit, dan kemudian serangan jantung. Kami ingin membawanya ke dokter, tapi dia menghembuskan napas terakhir di jalan. Dan Pak Ahmad, kondisi jenazahnya sedemikian rupa, sehingga kami tidak bisa menunggu. Perutnya tiba-tiba membengkak, wajahnya membiru, dan mulai berubah. Pak Ustadz bilang ini adalah penghinaan terhadap jenazah, jika ditunda. Jadi kami terpaksa memakamkannya malam ini juga. Ahmad berteriak dengan pedih. Wanita kejam, kamu bahkan tidak memberiku kabar. Aku bisa datang dan melihat wajah anakku untuk terakhir kali. Kamu telah menguburnya di tanah, dan baru sekarang memberitahuku. Indah menjawab dengan dingin dan tidak berperasaan. Halah, apa yang bisa Anda lakukan kalau datang? Orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi kalau Anda datang. Malah Anda akan rugi banyak, pekerjaan terganggu, uang tiket habis. Apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan. Mendengar pemikiran komersial dan kedinginan hati Indah, ponsel Ahmad terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah, hingga layarnya hancur berkeping-keping, persis seperti hatinya. Ia duduk di lantai dan mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Otaknya menolak untuk menerima fakta bahwa putrinya yang selalu ceria dan sehat bisa mati mendadak. Dan kisah tentang wajah yang berubah serta perut yang membengkak itu tidak masuk akal baginya. Karena putrinya adalah seorang hafizah yang taat. Bagaimana mungkin jenazahnya bisa memburuk? Insting seorang ayah berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan saat itu juga bahwa apapun yang terjadi, ia akan pulang ke Indonesia sekarang juga. Ia berbicara kepada majikannya sambil menangis, mengatur tiket darurat, dan berangkat dengan penerbangan berikutnya. Sepanjang perjalanan, air matanya tidak berhenti. Ia teringat wajah polos Nadira. Ketika turun di bandara, alih-alih pulang ke rumah, ia menyuruh sopir taksi langsung menuju ke pemakaman. Hatinya menariknya ke sana. Ketika ia sampai di pintu gerbang pemakaman desa, ia terkejut melihat pemandangan di sana. Ada kerumunan orang, setiap wajah tampak ketakutan, dan lidah semua orang terus mengucapkan istighfar. Ahmad membelah kerumunan dengan liar, dan apa yang ia lihat? Di atas makam baru Nadira, ratusan merpati putih itu ada di sana. Namun merpati-merpati ini tidak sedang mematuk pakan, melainkan mereka sedang meratap. Seolah-olah ada air mata yang mengalir dari mata mereka. Mereka mengepakkan sayap dengan keras, dan dengan paruh serta cakar mereka,
Mereka menggali tanah makam yang masih basah itu dengan cara yang liar. Di bagian kepala makam, sebuah lubang yang dalam telah terbentuk. Orang-orang desa berdiri ketakutan. Orang-orang desa berdiri ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Namun Ahmad, yang didorong oleh rasa cinta seorang ayah, tidak peduli pada hal mistis apapun. Ia berlari menerjang kerumunan burung itu. Anehnya, merpati-merpati yang bersikap liar kepada orang lain itu tiba-tiba menjadi tenang saat Ahmad mendekat. Mereka seolah memberi jalan dan menatap Ahmad dengan tatapan penuh permohonan. Seolah berkata, "Cepat, selamatkan dia. Ambilkan cangkul, gali makam ini kembali," teriak Ahmad dengan suara menggelegar. Indah, yang baru saja tiba di pemakaman setelah mendengar kegaduhan, berlari sambil berteriak, "Jangan! Ini penghinaan terhadap mayat. Biarkan dia tenang." Ahmad menatap Indah dengan tatapan yang sangat tajam hingga Indah terdiam 1000 bahasa. "Jika putriku benar-benar sudah tiada, aku akan menguburkannya kembali dengan tanganku sendiri. Tapi jika ada sebutir debu pun kebohongan di sini, maka pemakaman ini akan menjadi tempat peristirahatanmu." Beberapa pemuda desa akhirnya memberanikan diri membantu Ahmad. Mereka menggali dengan cepat karena tanahnya sudah mulai gembur akibat cakaran merpati. Begitu cangkul menyentuh papan kayu penutup liang lahat, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara napas Ahmad yang terdengar berat. Tepat saat papan kayu itu diangkat, keajaiban dari Allah pun terjadi. Masa 24 jam pengaruh ramuan itu telah habis. Nadhira yang terbaring lemas di dalam kain kafan yang pengap, tiba-tiba menghirup oksigen yang masuk dengan rakus. Dadanya naik turun dengan cepat. Di depan mata ratusan penduduk desa, gadis yang sudah dikubur itu perlahan-lahan menggerakkan jemarinya dan membuka matanya. "Baba," bisik Nadhira dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar. "Allahu Akbar, dia hidup, Nadhira hidup," teriak orang-orang desa dengan penuh haru dan takjub. Ahmad langsung melompat ke dalam lubang makam, mengangkat putrinya, dan mendekapnya erat-erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Nadhira menangis di pelukan ayahnya, dan dengan sisa tenaganya ia menceritakan tentang bubur pemberian ibu tirinya, dan bagaimana ia bisa mendengar semua pembicaraan saat ia dianggap mati. Mendengar pengakuan itu, penduduk desa yang tadinya merasa benci kepada Nadhira karena hasutan Indah, kini berbalik arah. Indah mencoba melarikan diri. Namun merpati-merpati putih itu tiba-tiba terbang rendah dan menyerangnya, mematukinya hingga ia terjatuh dan tidak bisa berkutik sampai polisi datang menjemputnya. Nadhira pun dibawa pulang. Merpati-merpati putih itu terbang mengiringi perjalanannya menuju rumah. Seolah-olah mereka adalah pengawal kehormatan bagi gadis yang telah menyelamatkan nyawa mereka dengan sedekahnya. Ahmad tidak pernah lagi meninggalkan putrinya. Ia menyadari bahwa sedekah putrinya kepada makhluk tak bersuara itulah yang telah menggerakkan tentara langit untuk menyelamatkan nyawanya. Kisah ini pun menjadi legenda di desa itu, tentang seorang hafizah yang dikubur hidup-hidup, namun diselamatkan oleh merpati-merpati yang ia derimakan karena Allah.